melanjutkan surah Al-Baqarah ayat yang 37, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kejadian yang membuat diusir, dikeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga karena tertipu oleh rayuan iblis, ya. Lalu sampai ke bumi ini menyesal. Nah, lalu setelah menyesal bertaubat kepada Allah, fatalaqqa Adama mir rabbih. Kemudian Allah menerima, ya, Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Innahu wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Apa kalimat itu? Kalimatnya itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini taubatnya, istighfarnya Nabi Adam dan Hawa. Ya, ketika sampai di dunia menyesal dengan mengungkapkan Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zolamna, kami ini telah zalim, anfusana, diri kami sendiri, wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau memberikan rahmat kepada kami, lanakuna minal khasirin, pastilah kami ini termasuk orang yang rugi. Ini ucapan taubatnya Nabi Adam. Jadi ada taubat Nabi Adam, sama seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ya taubat kepada Allah karena melakukan kesalahan. Kesalahannya menurut kita manusia biasa sih nggak masalah gitu ya. Istilah dalam bahasa Betawinya ngambek ya. Karena berdakwah umatnya sedikit, ratusan tahun hanya beberapa gelintir orang yang mau meneruskan dakwahnya. Lalu dia istilahnya hijrah ke tempat lain, naik kapal, diundi, singkat cerita dia dikeluarkan dari kapal tadi, dimakan oleh ikan nun, ikan yang sangat besar, semacam paus. Dia 3 kali namanya sama, Yunus terus begitu ya. Lalu bertaubat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minas, sungguhnya aku ini orang yang zalim. Inilah pengakuan taubatnya Nabi Yunus. Nah ini ya. Jadi makanya istighfar ini bagian daripada kebutuhan kita sebagai hamba kepada Khalik. Nabi Adam ini mengaku melakukan kesalahan. Padahal kesalahannya satu, taubatnya luar biasa. Ya, kita salahnya banyak, taubatnya males ya. Nah itu bedanya ya. Nah makanya dijelaskan dalam tafsir dijelaskan bahwa Nabi Adam dan Hawa ini merasakan penyesalan yang sangat-sangat dalam atas kejadian ya, karena mereka sadarnya ini telah digoda rayu oleh setan. Lalu Nabi Adam pun dan Hawa ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang luar biasa. Ya. Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf itu surah ke-7 ya. Ayat 23 berarti halaman 153 itu paling atas ya kan, ada ya 153 paling atas. Qala, nah qala ini maksudnya mereka berkata keduanya, Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna, ya itu kan masih di surga. Udah, iya. Ini jadi bertobatnya masih di surga ya? Masih di surga. Bukan, udah menyesal dia. Oh, kok kesalahan besar, kesalahan fatal dia. Yaitu tergoda oleh tipu daya setan. Di ayat yang minggu lalu kan kita bahas,
digoda untuk makan buah khuldi itu kan. Nah itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Makanya kalau kita taubat ini taubat Nabi Adam nih, kita baca berulang-ulang kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Nah ini ya. Kemudian ayat 38, kulna, kami Allah berfirman. Sering ya, mungkin saya pernah menyampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali mengungkapkan dalam Al-Qur'an kalimat kami. Dan ada kesalahpahaman ya, ini yang menjadi cara orang-orang orientalis, orang kafir. Oh, tuh Tuhan kamu banyak. Apa buktinya? Kalimatnya kami ya. Nah, itu kan ya. Sama dengan inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahafizun, dan kami akan menjaganya. Itu kami, berarti Tuhan kamu banyak. Lebih, kalau kami itu kan berarti lebih daripada satu, bisa 3, bisa 5, bisa macam-macam. Nah ini dijelaskan, inilah pentingnya kita mengaji. Kalimat kami kalau bersandar kepada Allah itu li ta'zim, itu untuk memuliakan, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Sama kita nih, kalau kita ngomong kepada orang yang kita muliakan, kan bukan lu, tapi kalimatnya anda misalnya, atau antum lah kalau bahasa Arabnya. Antum bagaimana kabarnya? Antum kan harusnya kan banyak, tapi cuma satu kan dia sendiri. Itu menunjukkan apa? Memuliakan, mengagungkan, memuliakan begitu. Ya kan kalau dalam sidang tuh yang mulia, nah gitu kan ya. Padahal orangnya satu. Jadi ini bentuk pengagungan, ditazim. Kami. Nah, yang muda presiden. Padahal cuma satu kan ya. Kulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah. Nah kan setelah taubat kan tadi, setelah taubat turunlah. Minha jami'an, semuanya kamu. Artinya Adam dan Hawa. Fa imma yatiyanakum, maka jika datang petunjukku, hudan, petunjuk ya, petunjuk Allah maksudnya, hidayah Allah, faman tabi hudaya, siapa orang yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka tidak akan khawatir atas apa yang akan terjadi, dan mereka tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Ya, jadi ketika Nabi Adam itu menyesal, Hawa menyesal, bertaubat kepada Allah, lalu Allah pun memerintahkan Adam dan Hawa ini ke bumi ini, turun dari surga. Ya, lalu setelah itu akan datang kepada kalian, keturunan kalian itu wahyu hidayah Allah. Siapa yang mengamalkan hidayah itu, artinya tetap dia menjadi hamba Allah, maka mereka ya tidak ketakutan, tidak ada rasa ketakutan menghadapi keadaan masa depannya, keadaan di akhiratnya, tidak takut dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Ini ya, jadi kalimat ini menunjukkan bahwasanya setelah Adam Hawa melakukan kesalahan, lalu taubat, diturunkan dari surga, ya, lalu kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya, tidak akan takut, khawatir ya apa yang akan terjadi. Sama dengan orang yang istiqomah, itu dalam surah Yunus kalau nggak salah, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Jadi orang yang istiqomah itu tidak takut apa yang akan terjadi. Yunus. Nah, kita lihat surat Yunus ayat Yunus itu surah berapa ya? Nanti supaya memastikan ya. Yunus 62 kalau tidak salah ya. Untuk memastikannya kita lihat ya. Surah Yunus itu surah ke mana Yunus? Surah Yunus. Yang ketemu duluan silakan. Surah Yunus. Atau Fusilat aja, kalau Fusilat juga ada. Fusilat 41, surah 41. Ya, betul. Fusilat 41, maaf. Yunus juga ada juga. Tentang apa istiqomah. Ya. Ayat Fusilat ayat 30 berapa?
30-an Pak, Al-Fusilat 41. Enggak, surah 41 ayatnya. 30-an. 30-an. Enggak, bukan 30-an. Sampai 39. Ayat 31 benar. Ya, ayat 30 benar. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Berarti padahal sudah lulus nih ya. Jadi kiainya Syekh. Itu 1 sama 9. Oh, 30-an. Harusnya 30 begitu ya. Mantan ingat jadi yang mana? 30 sampai 32. Halaman 480. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tasai anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqomah, maka Allah akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kamu takut. Jangan takut apa yang akan terjadi. Jangan takut sakaratul mautmu, jangan takut alam kuburmu, jangan takut akhiratmu, jangan takut. Wala tahzan, dan jangan bersedih yang sudah terjadi, karena Allah tuh mengampuni dosa orang yang sungguh-sungguh taubat. Wa absir bil jannah, Allah gembirakan dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian semua. Nahnu kamilah auliyaukum, pelindung-pelindungmu fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi Allah melindungi kita. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tasadan, kamu akan memperoleh apapun yang kamu inginkan nanti di surga. Ya, jangankan kamu minta, yang tidak minta pun Allah kasih. Walakum mim fiha ma tadun, dan yang kalian minta apalagi minta pasti Allah kasih. Nuzulan min ghafur, dan itulah adalah karunia sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syaratnya dua, ya, pengakuan kepada kita bahwasanya hanya Allah Tuhan kita, lalu istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, continue dalam ibadah. Ini ayat ini menghina Islam seluruh dunia. Kenapa? Ya. Iya. Buktinya saudara kita di Palestina kita. Oh iya. Ngomongnya berani. Malah puja-puji Allah menyalahkan Malaysia. Ini dua ayat yang menghina kita. Berarti kita itu belum ilah, belum percaya Allah bahwa Allah akan menjadi pelindung penduduk kita. Nggak ada yang berani. Masya Allah, Negara ya. Islam yang penduduk yang mayoritas sudah berani. Ya Allah. Soalnya kan doktrinnya doktrin Belanda. Terlalu banyak ngaji. Iya, itu kan. Tapi sekarang di kenyataannya ini, Iya, benar. Ini hafal ini, hatam ini, hafiz ini. Nggak berani ya, coba kalau kita berangkat yang 5 April, berani nggak? Nggak berani. Nggak berani, Pak. Panasan aja langsung ngaku. Panasan Kapan lagi aja. perang? Iya. Cuma panasan udah ngaku. Saat lagi perang ya. Masuk masjid gerah Makanya itu Saya kan kan. kemarin ada jemaah Kuwait itu berbatasan sama